Terima kasih Bapak Presiden atas kesempatan yang diberikan. Saya speechless Pak, tidak tahu mesti bicara apa. Tapi pertama-tama saya apresiasi, mungkin mesti sering-sering ketemu Bapak Pak, karena jadi seperti disuntik vitamin C, langsung energinya bisa meluap-luap. Yang ketiga adalah mengenai action. Saya setuju banget Pak, apapun yang kita lakukan kita perlu action. Saya berikan contoh pada waktu Pak Menko sudah memanggil kami semua untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari tarif reciprocal AS. Kami bisa melihat bahwa Presiden Trump ini hanya melihat he's a transaction man, Pak. Jadi dia hanya lihat deal. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi, kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya? Luar biasa, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto melakukan dialog hingga lebih dari 3 jam secara langsung dengan para ekonom hingga pengusaha dari berbagai kalangan saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Senin 8 April 2025. Ya, jadi itu tanggapan saya. Dialog tersebut dimulai pada pukul 13.40 WIB dan ditutup pada pukul 17.26 WIB. Baik, sekarang waktu jam berapa? 17.20. Masih ada yang mau tanya? Saya bisa kasih waktu 30 menit lagi. Saya mau nguji ketabahan saudara. Padahal saya ini mantan guru juga. Saya tahu kalau udah audiens resah, ya kan, bisa lihat dari mukanya. Kalau ada yang angkat tangan, temannya sebelah, apalagi kau nanya lagi. Iya kan? Bener kan? Bener nggak? Bener nggak Profesor ya? Rektor, iya kan? Bener nggak? Sudah lagi apa lagi? Ini jangan-jangan Presiden minum kopi terus gitu ya? Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Awalnya, Presiden Prabowo membuka acara dengan bicara mengenai pola komunikasi yang dirasa kurang di awal pemerintahannya. Selain itu, ia juga menyoroti gejolak ekonomi dunia yang terjadi utamanya mengenai pengenaan tarif impor dari Amerika Serikat. Menurutnya, hal itu membuat banyak negara cemas sehingga ia menegaskan kembali visi untuk kemandirian ekonomi Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh para menterinya. Dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Komisioner LPS Yudi Sadewa, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dan pemaparan yang disampaikan adalah tentang kondisi ekonomi Indonesia, strategi penanganan dampak tarif impor Trump, program makan bergizi gratis, perbaikan iklim bisnis di Indonesia, dan lainnya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan dari ekonom dan pelaku bisnis. Benar sekali bahwa, dan juga Ibu Sinta ya, kita harus sadar bahwa domestic market kita sangat besar. Ya. Domestik kita sangat besar. Jadi dengan pendekatan dan strategi ekonomi kita akan memberdayakan tadi desil yang paling bawah itu, yang paling bawah 1-2 ya, yang paling ekstrim, yang rentan, dan yang aspiring itu sebetulnya eufemisme. Mereka juga dalam keadaan susah. Ya. Dengan kita ingin memberdayakan mereka, dengan kita
investasi besar-besaran dari kekuatan ekonomi kita di ekonomi domestik kita, saya kira ini sesuatu jalan juga untuk industri perstekstilan. Ya. Dan saya kira demikian, bahwa kita, dan termasuk sepatu. Sebagai contoh, tadi anak sekolah kita berapa? 44 juta ya? 44 juta ya? 44 juta anak sekolah. Nah kalau saya instruksikan, mereka perlu sepatu olahraga 2 masing-masing siswa. 1 untuk sepatu pramuka, 1 untuk sepatu olahraga, 1 untuk sepatu masuk sekolah. Apakah tidak itu domestic demand? Apalagi kalau saya nanti kasih instruksi, harus ada pakaian seragam pramuka, 2 setel untuk tiap anak umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita sangat sadar itu. Tapi saya juga ingatkan, kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik yang besar, kita punya confidence, ya. Sekarang tinggal manajemen dari kami. Tapi terima kasih Ibu Sinta, benar-benar Indonesia Incorporated. Jadi saya kira forum-forum semacam ini mungkin harus teratur dan lebih sering. Ya, karena kita ini satu kapal. Ya, pemerintah tidak bisa berbuat semuanya. Bahkan investasi paling besar adalah dari swasta. Investasi paling besar ya adalah dari swasta. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa kita ini tadi dikatakan kita ini punya kekuatan. Kita ini negara besar, ya. Hanya mungkin kita selalu ada rasa was-was, selalu rasa rendah diri, ya kan? Kita kuat, kita punya mineral-mineral strategis kok. Kita ada daya saing, benar nggak? Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi. Kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya? Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po, ya, Pak Po, ya, ke delay. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, ke delay. Kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya kan? Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya, jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok, ya. Karena kita harus begini. Dan saya terima kasih ya tanggapan kepada industri pertekstilan. Kemudian tanggapan kepada saudara Budi Hikmat, ya.
Sekarang kepada Ibu Sinta, saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga gitu loh. Ya. Bener loh. Saya tuh 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha menghadap pejabat ini, gila, mantan panglima menghadap datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri, bolak-balik, iya kan? Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Apa itu kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu. Dia bilang copy with pride. Nggak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong. Ya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ya. Kadang-kadang perteknya tuh lebih galak daripada keputusan presiden. Gak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya. Ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa aja boleh import. Saudara-saudara. Mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok. Ya kan? Jangan bikin kota-kota. Habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres.